Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu kembali di channel saya, Saiful Anam and Partner. Hari ini kita akan membahas tentang bagaimana cara membuat dan mengajukan kontra memori banding. Kalau kemarin kita sudah membahas tentang bagaimana cara membuat memori banding, hari ini kita akan membahasnya tentang bagaimana membuat kontra memori banding. Sebelum kita membahas terlalu jauh, kita akan membahas tentang tenggang waktu berkaitan dengan kontra memori banding. Biasanya permohonan banding itu sudah disampaikan kepada lawan saudara atau kepada terbanding itu paling lama 7 hari sejak pemohon banding mengajukan permohonan banding beserta memori bandingnya. Jadi selama 7 hari itu Anda akan menerima permohonan banding beserta memori bandingnya, sehingga saudara memiliki kesempatan untuk membuat kontra memori banding atas memori banding yang diajukan oleh pembanding atau lawan saudara. Kemudian terkait dengan tenggang waktu pengajuan kontra memori banding, itu tidak dijelaskan secara rigid dalam sebuah peraturan perundang-undangan, hanya saja diatur dalam ketentuan administrasi perkara 30 hari sejak pengajuan banding. Biasanya berkas perkara harus sudah dikirim ke pengadilan tinggi, sehingga saudara apabila sebagai terbanding atau kuasa hukum terbanding maka harus mempergunakan waktu maksimal 14 hari setelah pemberitahuan banding. Anda saudara harus memasukkan kontra memori banding kepada Kepaniteraan Pengadilan Negeri yang mengadili dan memeriksa perkara awal saudara. Jadi sekali lagi jangan sampai Anda terlambat untuk mengajukan kontra memori banding terhadap permohonan banding yang diajukan oleh pembanding. Baik, apa saja yang harus ada dalam kontra memori banding? Seperti biasa, yang pertama adalah tanggal kapan diajukan permohonan kontra memori banding. Jadi tanggal ini menjadi sangat penting bagi saudara untuk mengetahui kapan kontra memori banding saudara akan diserahkan kepada Kepaniteraan Pengadilan Negeri yang memeriksa dan mengadili berkas perkara saudara pada awalnya. Yang kedua, yang tidak kalah pentingnya, kepada siapa kontra memori banding akan saudara serahkan atau akan saudara sampaikan? Misalkan kepada Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, maka saudara harus menulis dengan jelas kepada siapa kontra memori banding akan Anda sampaikan. Tentunya jangan lupa juga harus dituliskan melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri misalnya Jakarta Selatan. Jadi ini menjadi sangat penting bagi saudara agar kontra memori banding yang saudara serahkan tidak salah alamat kepada pengadilan tinggi mana. Yang ketiga, seperti biasa Anda harus mencantumkan judul kontra memori banding. Misalnya kontra memori banding terhadap perkara nomor berapa di pengadilan mana, sehingga perihal atau judul kontra memori banding ini menjadi penting tidak hanya bagi saudara, akan tetapi kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili di tingkat banding. Yang keempat, seperti biasa berkaitan dengan pengantar kontra memori banding saudara, biasanya dengan hormat perkenankanlah kami advokat dan pengacara dari kantor apa, atau apabila Anda bertindak untuk dan atas nama sendiri, perkenankanlah saya untuk dan atas nama pribadi mohon berkenan menyampaikan kontra memori banding kepada pengadilan mana dengan para pihak sebagai berikut. Jadi pengantar ini menjadi sangat penting bagi saudara dalam hal pengajuan kontra memori banding saudara ke pengadilan tinggi. Yang kelima, yang tidak kalah pentingnya, para pihaknya siapa saja. Tentu Anda sebagai terbanding itu harus menuliskan secara jelas siapa terbanding yang diwakili oleh saudara,
kemudian pembandingnya siapa, sehingga kemudian majelis hakim yang memeriksa dan mengadili di tingkat banding dapat termudahkan oleh penjelasan saudara dalam kontra memori banding yang saudara sudah buat dalam berkas-berkas kontra memori banding saudara. Kemudian yang keenam, yang tidak kalah pentingnya, saudara juga harus menguraikan bagaimana putusan di tingkat pengadilan negeri. Jadi saudara sebagai terbanding itu harus menuliskan kembali terkait putusan yang sudah diputuskan oleh pengadilan negeri itu seperti apa. Ini menjadi sangat berguna bagi majelis hakim untuk mempertimbangkan sebenarnya apakah putusan yang sudah diputuskan oleh pengadilan negeri tersebut itu sudah sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang ada atau bahkan bertentangan dengan keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum. Yang ketujuh juga yang menjadi hal yang sangat penting dalam hal Anda membuat kontra memori banding, Anda harus menuliskan tentang pokok-pokok perihal kontra memori banding yang Anda ajukan. Misalkan Anda mengkonter tentang alasan pemohon banding, misalnya tidak ada khilafan hakim yang dilakukan oleh majelis hakim pengadilan negeri, atau hakim pengadilan negeri tidak salah dalam hal menerapkan hukum. Jadi Anda harus mencantumkan pokok-pokok apa saja yang akan Anda sampaikan kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili di tingkat pengadilan tinggi. Yang kedelapan, yang tidak kalah pentingnya, Anda harus memasukkan tentang aspek formal terkait dengan kontra memori banding yang akan Anda masukkan kepada pengadilan tinggi melalui pengadilan negeri yang memeriksa dan mengadili perkara awal saudara. Jadi saudara harus menguraikan tentang aspek dasar hukum terkait dengan pengajuan kontra memori banding yang akan Anda ajukan. Biasanya aspek formal ini juga terkait dengan counter terhadap lawan saudara berkaitan dengan tenggang waktu, apakah sudah sesuai dengan tenggang waktu sebagaimana sudah ditentukan dalam undang-undang, atau bahkan lewat waktu. Jadi saudara harus menguraikan counter saudara terhadap memori banding yang sudah diajukan oleh lawan saudara. Kalau misalnya ternyata memori banding yang sudah diajukan oleh lawan saudara itu melampaui batas waktu yang sudah ditentukan, maka saudara juga harus mengcounter dalam kontra memori banding saudara. Sehingga mestinya majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara banding saudara itu dapat menolak terhadap permohonan banding yang diajukan oleh lawan saudara. Kemudian yang kesembilan, yang tidak kalah pentingnya adalah aspek material. Aspek material ini biasanya berisi tentang counter terhadap keseluruhan isi memori banding yang sudah diajukan oleh lawan saudara. Jadi aspek material ini merupakan hal-hal yang menjadi argumentasi saudara dalam isi kontra memori banding berdasarkan memori banding yang sudah diajukan oleh lawan saudara. Jadi dalam aspek material ini Anda harus menjelaskan secara komprehensif kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara banding saudara bahwa argumentasi yang diajukan oleh pemohon banding itu tidak sesuai dengan fakta hukum dan prinsip-prinsip hukum yang berlaku menurut ketentuan hukum perdata. Jadi isi dari kontra memori banding ini adalah tidak lain mementahkan terhadap keseluruhan isi yang sudah diajukan oleh pemohon banding atau lawan saudara. Yang ke-10 adalah poin petitum. Biasanya petitum ini yang pertama Anda meminta menerima dan mengabulkan permohonan terbanding untuk seluruhnya. Kemudian baru yang kedua adalah menolak dalil-dalil pemohon banding untuk seluruhnya. Kemudian yang ketiga tentunya Anda juga harus memerintahkan pembanding untuk membayar seluruh biaya perkara. Jadi dalam poin petitum ini Anda harus menguraikan apa saja yang harus Anda mintakan kepada majelis hakim banding yang memeriksa dan mengadili perkara saudara.
Poin ke yang 11 atau ke yang terakhir adalah berkaitan dengan seperti biasa tanda tangan advokat atau pengacara, atau apabila Anda bertindak untuk dana atas nama sendiri maka harus Anda tanda tangani sesuai dengan tanggal diajukannya permohonan kontra memori banding saudara. Itulah kiranya 11 hal yang harus Anda cantumkan dalam hal Anda membuat kontra memori banding kepada pengadilan tinggi melalui pengadilan negeri yang memeriksa dan mengadili perkara awal saudara. Saya ucapkan terima kasih, semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi saudara. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.